kalau dari awal kita bangun bisnis itu niatnya udah salah, ya nanti kedepannya juga akan salah juga buat diri kita sendiri. Dan itu pernah saya rasakan, dan sehingga saya sadar bahwa makin saya makin kerja, makin workaholic sampai saya merasa 24 jam itu kurang, dan kerjanya itu bisa sampai pagi sampai sore, terus malam sampai pagi lagi. Itu jadi kayak kecanduan gitu. Sehingga akhirnya makin lama makin jauh dari Allah. Hati-hati loh kalau misalkan kamu mikirnya kayak gitu, nanti kamu cuma dapat di dunia doang. Nanti setelah kamu di akhirat, kamu nggak dapat apa-apa. Karena apa? Udah dibayar semuanya di dunia. Kalau kita ngomongin garis timeline Mas ya, kehidupan kita sebelum kita lahir sampai sesudah kita mati, itu kan panjang banget, ribuan, mungkin jutaan tahun ya. Emang cukup itu untuk menyelamatkan kita? Nah itu loh Mas, pertanyaannya kayak gitu. Kita kan tetap harus butuh amal soleh orang lain Mas, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya gitu loh. Ya kalau misalkan ya, saya katakanlah gini, bisnis tak tinggalin, saya mau jadi hafiz Quran. Nah itu. Nah terus gimana? Nanti kan malah akhirnya pondok-pondok tahfiznya ini jadi terbengkalai gitu. Nah, kenapa nggak kita fokus di bisnisnya, tapi kita support akhirnya mencetak hafiz Quran yang banyak, sehingga kita akhirnya bisa spesialis di bisnisnya tadi. Kita kan nggak pernah tahu ya Mas, maksudnya gini, pahala itu kan hanya wasilah di mana Allah menurunkan rahmatnya untuk menyelamatkan kita dari neraka gitu. Kita bisa dimasukkan ke surganya Allah itu kan karena rahmatnya Allah, bukan karena pahala kita. Kalau kita ngomongin pahalanya udah banyak, udah cukup, terus merasa selamat, nah itu berarti malah jadi masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryo ini adalah sosok yang apa ya Mas? Menurutku itu boleh dibilang jadi idaman lah. Maksudku tuh gini Mas, dari dulu itu aku kenal Mas Aryo kan fokus banget di ibaratnya. Kalau kita lihat cerita-cerita di Pecah Telur kan banyak orang berjuang untuk mereka bisa tuntas dari kehidupannya. Maksudnya ya entah nyicil hutang, kemudian juga entah mereka ingin jadi family man, membahagiakan keluarga. Benar. Tapi ketika aku melihat Mas Aryo dari jauh itu kayak sekarang itu sudah berbeda gitu loh. Kayak levelnya itu berbeda gitu loh. Sudah ada donasi yang ke Gaza, terus dekat dengan para orang-orang soleh itu. Alhamdulillah. Nah maksudku apa sih Mas? Jadi kalau aku ingin bertanya kepada Mas Aryo ini apa sebenarnya? Perspektif apa yang Mas Aryo ini jalani gitu dari semuanya itu? Sebenarnya itu kembali ke perjalanan sih Mas. Itu adalah sebuah perjalanan di mana biasanya itu setiap pebisnis itu tuh juga yang mungkin tanda kutip sudah selesai dengan dunianya, atau kalau mungkin orang-orang MLM dulu bilang tuh financial freedom. Kayak gitu. Itu pasti ada merasa kekosongan di situ, kehampaan ya. Yang mana dia tuh pengen apa nih nextnya itu. Jadi target selanjutnya tuh apa kayak gitu. Nah kalau kita runut dari awal dulu, kalau misalkan kita flashback bentar ya Mas. Iya. Jadi dulu kan saya bangun bisnis itu awalnya untuk menuntaskan hutang. Ya kan? Dulu kan berawal dari seorang manajer dari Gede Digital yang kemudian banyak utang kan. Ya gitu. Itu kan dulu pernah terjerat riba dan lain sebagainya, seperti yang kita tahu lah ya di kisah-kisah entrepreneur yang motivasional. Dia jatuh kena riba, tapi itu memang kayak gitu sih. Jadi ada kayak fase-fasenya ya. Di saat gitu terus kemudian dia pengen selesai supaya nutup hutangnya, supaya lepas dari riba kayak gitu. Setelah kemudian selesai dengan riba, kan dia udah selesai tuh, maksudnya dia udah di titik itu. Apa tuh nextnya gitu. Nah terus saya mikir, oh iya kemarin saya belum bisa membahagiakan anak dan istri saya dengan lebih proper ibaratnya kayak gitu. Kalau hutang sudah selesai cicilannya berarti fokusnya udah bisa digeser untuk membahagiakan anak istri, ya kan. Dan juga kedepannya seperti apa, karena dulu tuh si istri tuh sampai pernah khawatir itu loh. Ini besok bisa nggak ya, bisa buat beli susu atau bisa buat beli baju sampai di titik itu gitu. Dulu kan? Iya dulunya gitu. Setelah akhirnya di titik dimana udah bisa membagikan anak istri, bisa ngajakin kuliner kemana, mungkin wisata dan lain sebagainya. Terus apalagi nih selanjutnya gitu kan. Nah akhirnya nextnya lagi, visinya lagi adalah kita ngomongin kebermanfaatan minimal untuk tim. Jadi membesarkan tim, menjadi jalan rezeki buat orang lain gitu. Karena dari awal memang kalau saya sering tegaskan ke teman-teman ya, maksudnya
kalau dari awal kita bangun bisnis itu niatnya udah salah, ya nanti kedepannya juga akan salah juga buat diri kita sendiri. Dan itu pernah saya rasakan dan saya pernah ceritakan juga bahwa dulu awalnya pengen lunas hutang ya kan, tapi habis itu hutangnya setelah lunas itu jadi keterusan kebablasan. Sehingga saya sadar bahwa saya makin kerja, makin workaholic sampai saya merasa 24 jam itu kurang dan kerjanya itu bisa sampai pagi sampai sore, terus malam sampai pagi lagi. Itu jadi kayak kecanduan gitu. Sehingga akhirnya makin lama makin jauh dari Allah. Nah, gitu. Dan itu yang namanya istidraj. Itu. Jadi waktu itu. Tapi waktu itu memang bergelimang harta ya Mas ya? Bisa dibilang gitu, ribuan dolar per bulan Mas. Iya. Dengan posisi ya masih istilahnya nyambi atau freelance lah kayak gitulah, kayak gitu. Dan itu saya merasakan tanda kutip sombong ya. Walaupun di situ saya udah mulai kenal namanya sedekah kayak gitu. Tapi saya mikir ya sudah sedekah kok kayak gitu loh. Tapi nah itu dia. Makanya saya terus akhirnya kayak pengennya ngumpulin harta, numpuk harta. Padahal kan itu nggak boleh kan. Misalkan kita numpuk harta dan menghitung-hitungnya itu kan ada di Quran di ayat berapa itu saya lupa, tapi itu nggak boleh gitu. Jadi akhirnya saya terjebak di situ dan kenanya istidraj sampai suatu ketika di mana ada suatu kejadian ibu saya meninggal dan disitulah saya kemudian akhirnya ditegur. Jadi istilahnya apa yang dulu ibu sering ngingetin saya untuk sholat dan lain sebagainya itu baru terngiang-ngiang lah gitu. Akhirnya saya memperbaiki diri saya ya kan. Dan mulai membenarkan niat lagi gitu, membenarkan niat, oh iya berarti kemarin udah mulai salah niat nih gitu, pengennya memperkaya diri sendiri, akhirnya tuh dihilangkan, dikesampingkan bahwa kita ini bangun bisnis itu untuk bermanfaat, untuk jalan rezeki buat orang lain, menjadi keran rezeki sehingga keran itu nggak akan pernah kering kan, kalau keran kan dilewatin air terus gitu loh. Perkara itu nanti dapat berapa income-nya, istilahnya mungkin profitnya dan lain sebagainya, itu bonus aja. Nah, jadi itu kayak efek samping. Sama kayak kita sedekah. Dulu tuh saya sedekah tuh pengennya balik. Jadi the miracle of giving, konsep yang dulu saya pahami itu salah itu. Dulu gimana konsepnya? Dulu kayak hitung-hitungan. Bahkan dulu kan kita mikirnya ini kan berdagang sama Allah kayak gitu. Iya. Bener kan ya? Iya, berbisnis sama Allah. Kalau kita sedekah kan nanti akan kembali banyak berkali-kali lipat kan gitu ya. Ya dulu kan pernah dikasih tahu hati-hati loh kalau misalkan kamu mikirnya kayak gitu, nanti kamu cuma dapat di dunia doang. Nanti setelah kamu di akhirat kamu nggak dapat apa-apa karena apa? Udah dibayar semuanya di dunia. Sehingga jangan sampai salah niat gitu. Oh, aku sempat ini ngeyel gitu Mas. Lah kan udah dijanjiin sama Allah dan kita kan hanya berharap sama Allah, nggak berharap sama makhluk. Emang nggak boleh kita berharap dibalas di dunia. Iya, tapi nanti dapatnya di dunia doang gitu loh. Padahal ayatnya ada juga Mas. Terus setelah baca, iya juga ya kayak gitu. Terus akhirnya ya itu, maksudnya saya akhirnya mulai mengubah mindset itu bahwa sedekah ya sedekah aja, menjadi habit aja gitu loh. Masalah itu nanti dibalas di dunia atau di akhirat itu biar Allah aja nentuin gitu loh. Nah kalau misalkan Allah balas di dunia dengan rezekinya makin lancar dan lain sebagainya, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau enggak pun ya kita hitung-hitung nabung aja di akhirat gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ini kurang sedekah nih ya. Gitu. Kan kita juga nggak bisa istilahnya mendefinisikan bahwa sedekah itulah yang membuat rezeki kita lancar. Emang tahu? Kan enggak kan? Tahu juga, kan bisa juga doa orang tua kita, ya kan? Mungkin doa tim yang kemudian kita bisa bantu sehingga bisa dapat pekerjaan, ya. Atau mungkin doa nenek-nenek yang kita temuin di jalan kita, misalkan kayak gitu loh kita bantu ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa itu benar-benar jadi salah satu faktor ya itu. Itu hak prerogatif Allah yang kemudian menentukan itu. Jadi akhirnya itu dirubah mindsetnya dan akhirnya pondasinya lah yang dibenerin. Karena dulu tuh hanya sedekah aja tapi sholatnya malah ambiar. Dulu istilahnya ada feedback klien tuh lebih mementingkan feedback klien gitu daripada azan gitu kan. Dan nanti aja lah. Namanya desainer kan terlalu seneng di depan komputer ya Mas, yang kongko akhirnya mepet S12 kayak gitu-gitu Mas gitu. Ya itulah terus dibenarkan. Nah, kita kembali ke milestone tadi ya, ke titik di mana target akhirnya sudah bisa menyenangkan anak istri. Terus habis itu lanjut ke kebermanfaatan ya kan, kebermanfaatan membesarkan tim. Kalau timnya udah besar, udah banyak yang kerja, terus apa lagi nih nextnya gitu loh kan. Nah,
selama berjalan usaha kami itu kan ada namanya dana CSR-nya atau dana sosialnya yang mungkin sebelum-sebelumnya itu disalurkannya secara random, kadang ke masjid ini, ke panti asuhan ini dan lain sebagainya itu. Nah, terus kemudian kita terpikir kenapa enggak itu tuh dananya kita yang kelola gitu loh. Dikelola untuk membuat pondok tahfiz atau rumah tahfiz. Jadi awalnya kita hanya cuman sewa rumah, kontrak rumah gitu, diisi 5 santri. Alhamdulillah kenal dengan seorang ustadz dan kita bermitra dengan ustadz tersebut. Ustadz tersebut yang kemudian mengajar, punya santri-santrinya, kita yang support teknis dan operasionalnya kayak gitu. Berawal dari situ, terus CSR-nya akhirnya larinya ke situ. Nah dari situ memang dari awal ya intinya kita pengen support aja dan memang secara nggak langsung ya Mas, kalau misalkan saya flashback itu growth-nya memang cukup signifikan sih Mas, kayak gitu loh. Walaupun growth apa itu? Growth bisnisnya. Walaupun kembali lagi ya. Kita nggak tahu itu apakah dari itu atau dari yang lain kan? Ya, dari yang lain kayak tapi gitu. Semenjak ada itu jadi lancar. Gitu ya. Karena gini Mas, kalau misalkan di otak-atik Gado itu tuh ini kan kita terlibat di proyek Allah ya kan. Kalau kita membantu agamanya Allah, Allah kan juga akan menguatkan kedudukan kita kan. Kayak gitu. Kita akan dibantu juga. Sehingga gimana caranya santri-santri ini bisa tetap makan, bisa tetap ada operasional buat rumah tahfiz, otomatis kan disupport, disuntik dari studio. Ya otomatis Allah juga akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau secara nalarnya kayak gitu, secara logikanya ya gitu. Betul. Tapi bukan berarti kemudian terus kita memakai tanda kutip alat ini sebagai alat untuk ngelarisi dagangan kita. Jadi gitu. salah niat dong. Jangan ya. Jadi Itu saya belajar di ini Mas, di Ustadz Umar Mita di Tazkiyatun Nafs. Jadi jangan sampai kayak gitu tuh menjadi pengkotor niat kita. Iya. Karena begitu ini tuh niat kita kotor nanti takutnya nanti ya di akhir nanti kita boncos. Iya, nggak dapat apa-apa. Iya, mana ya Allah yang disedekahkan dulu segala macam tiba-tiba hilang. Kan udah dibayar di dunia. Nah, gitu. Kan udah tak larisin gitu ya. Sesuai niat kamu. Nah, gitu Mas, makanya itu bahaya banget. Tapi siri sekali itu Mas. Pasti pergerakan hati yang sangat halus itu. Bener. Makanya tuh benar-benar harus kita jaga banget niatnya itu gitu. Berarti kalau CSR itu hitungannya gimana kalau Mas yang Mas Arya terapkan? Yang saya terapkan itu ya ada persentasenya. Jadi tergantung nanti kesepakatan studionya masing-masing. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Tapi rata-rata mungkin 10%-an ya. Kalau di SLAB itu ada 5% buat pondok, 5%-nya buat tabungan umroh tim. Gitu. Makanya itu ada yang diumrohkan banyak itu Mas dari timnya jenengan kan? Ya alhamdulillah itu Mas. Kriterianya seperti apa? Minimal dah 5 tahun kerja. Jadi selama start dia kerja di tempat kami gitu, kita kayak punya tabungan pos CSR buat ditabungkan yang umrohnya. 5% dari profit itu ya, per bulan 5% itu dari ya? profit itu gitu. Sehingga nanti setelah 5 tahun selesai dia udah berkesempatan untuk bisa berangkat umroh kayak gitu. Itu berlaku di dua-duanya sih, di letterhand sama di SLAB kayak gitu. Nah terus ya itu 5% lagi buat yang pondok. Tapi yang di letterhand itu 10%. Ya, memang udah itu untuk dakwah ya gitu. Jadi CSR-nya akhirnya berkembang Mas. Jadi nggak hanya bisnisnya yang berkembang, tapi CSR-nya pun juga berkembang. Oh gitu. Maksudnya berkembang itu dikembangkan nominalnya atau pembagiannya dikembangkan? Berkembang proyeknya. Oh. Jadi awalnya Pondok Tahfiz Al-Mulk gitu Al-Mulk, kan? Ya. Berarti Al-Mulk udah berapa tahun Mas? 4 tahun ya? Kayaknya udah 5 tahun. 5 tahun ya. Gitu. Itu Pondok Tahfiz Al-Mulk yang alhamdulillahnya itu bisa terbangun juga atas izin Allah dengan wasilah pecah telur juga. Masya Allah. Di video yang sebelumnya kan fundraising juga tuh di deskripsi itu alhamdulillah juga banyak wasilah yang nyumbang di situ Mas. Jadi jenengan amal jariahnya ngalir terus dari situ. Amin. Itu terus habis itu ada juga Indonesia Creators Academy yang di video sebelumnya itu juga ada dibahas gitu. Itu sifatnya sekolah skill tapi kayak berbasiskan pondok. Jadi dia juga dapat pelajaran agama. Kenapa kok dikasih pelajaran agama? Itu karena supaya dia selain bisa dapat ilmu skill yang bagus tapi attitude-nya juga bagus. Attitude itu kan berarti ngomongin akhlak dan adab. Kalau kita ngomongin akhlak dan adab berarti kan pondasi agamanya yang harus dimasukin maklumatnya gitu loh. Jadi dia bisa mendapat ternyata kita harus punya adab seperti ini, akhlak seperti ini. Kalau di tempat kerja kayak apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kayak gitu insya Allah dapat dua-duanya. Karena kan yang menjadi permasalahan di SDM saat ini itu kan skillnya bagus tapi attitude-nya nol lah kayak gitu loh. Bahkan gini Mas, saya sempat ada fenomena yang cukup
menarik itu loh. Jadi ada teman saya di Facebook itu buka lowongan kerja Muslim, sholat 5 waktu, tidak merokok. Gitu. Kalau kita ngomong kan itu kayak biasa aja kan gitu loh. Ya itu kan haknya dia juga bikin. Tapi yang komen-komen di situ itu tuh pada dihujat malahan. Ini mau bikin apa lowongan kerja atau buat ustadz kayak gini. Wah, ini lowongan kerja kok spek nabi kayak gitu. Padahal seorang muslim sholat 5 waktu kan wajar itu, biasa aja gitu. Itu bukan spek nabi. Separah itulah maksudnya Mas kondisi kita gitu ya kayak gitu netizen dan lain sebagainya. Ya, kita nggak mau mengeneralisir ya. Tapi ya itulah fenomena yang terjadi gitu. Makanya ya kayak gitu tadi Mas, maksudnya kita pengen Indonesia Creators Academy ini bisa dapat dua-duanya kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga lagi buka kelas Mas, kelas online. Kita online kan. Jadi kemarin kan memang selama 5 tahun angkatan ke-5, sekarang masuk ke angkatan ke-6 itu full offline ya. Terus kita pengen ya udahlah kita coba buka hybrid. Jadi online pun juga ada. Nah, nanti misalkan bisa diklik di situ, terus nanti ada formnya dan bisa masuk ke grup. Nanti kita kirimkan kayak kelas-kelas yang dia ikutin dan ada tugasnya. Jadi nggak hanya sekedar ini videonya terserah mau belajar atau enggak, yang penting dah kayak gitu loh enggak itu. Tapi emang ada tugasnya nanti kita bisa pantau dan itu berhasil enggak itu. Dan itu ada materinya Mas, terkurikulum, ada silabusnya. Mulai dari ya itu tadi yang dasar-dasarnya, basic fundamentalnya, gambar manual dan lain sebagainya. Habis itu mulai masuk ke basic penggunaan software gitu kan, penggunaan softwarenya seperti apa, terus nanti masuk ke penggunaan hardwarenya kayak gitu. Tapi kalau online ya otomatis dia harus ada device sendiri kan kayak gitu-gitu sampai akhirnya bisa menjadi seorang yang bisa desain grafis, bisa ilustrasi, bisa fotografi, videografi, video mapping sampai live streaming bahkan sampai motion graphic. Terus iya komplit Mas. Jadi insya Allah kita bisa mencetak kayak gitu lewat Indonesia Creators Academy. Itu yang CSR 2. Wah ada banyak nih. Ada ya. Belum selesai Mas, sabar. Aku udah pengen tanya loh. Oh ya udah kita itu dulu ya. Dulu ya. Nah berarti kalau yang Indonesia minum dulu Mas. Ya. Kalau yang Indonesia Creators Academy itu pendanaannya juga dari CSR Mas ya? Iya Mas kayak gitu. CSR-nya perusahaannya Mas Aryo? Iya salah satunya itu juga. Tapi kita nggak menutup ya, jadi CSR itu yang kami ngomong dari tadi itu nggak kita eksklusif harus dari kami. Oh bisa juga dari yang lain. Ya jadi banyak juga teman-teman seprofesi yang mereka punya studio desain juga yang kemudian akhirnya nitip-nitip juga gitu untuk mensupport kayak gitu kan di Pondok Almuk ada juga yang dari yang untuk Indonesia Creators Academy atau namanya ICA itu juga kayak gitu. Jadi nggak eksklusif dari kami semua. Nah, kalau kalau tadi Al-Mulk itu kan fokusnya kan menciptakan tahfidz ya, tahfidz Al-Qur'an, tidak ada skillnya kan itu ya. Yeah. Nah, kalau ICA itu tadi Indonesia Creator Academy kan ada skill yang diajarkan. Kemudian ada fundamental tadi etika dan juga akhlak tadi kan. Ya diniyah lah ya tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Output dari itu apa sih yang diinginkan para founders ini, para foundersnya ICA ini apa output dari ICA ini? Outputnya ya gini Mas. Jadi kan sekarang itu kan kita mau ngomongin media itu kan sangat berkembang pesat. Apalagi kalau kita ngomongin media dakwah ya kan. Itu skillnya tuh masih banyak banget yang kekurangan. Jadi bahkan lulusan dari ICA itu udah tandain. Di coupling. Ini nanti buat aku ya kayak gitu. Dari pondok-pondok, dari masjid segala macam sampai akhirnya kita sendiri kewalahan untuk bisa memprovide itu tuh karena ya antara yang input dan outputnya nggak sebanding kayak gitu. Jadi ya harapannya istilahnya kita juga bisa tanda kutip mengkader ya, mengkader orang-orang di media yang dia sendiri nanti bisa mensupport dakwah atau mungkin ustadz-ustadz atau influencer untuk bisa bikin video-video konten-konten yang menarik di mana pertarungannya sekarang itu kan media gitu loh, pertarungan konten jahat atau konten buruk dan konten positif kayak gitu. Tapi selain itu juga dia juga bisa untuk dirinya sendiri berkiprah sebagai desainer grafis pada umumnya. Ada yang kerja di studio ya kan, ada yang juga bahkan punya klien luar negeri juga ada. Ya akhirnya punya istilahnya lagi bangun ngerintis studio juga ada kayak gitu. Jadi ya segala macam yang mereka inginkan lah kayak gitu. Kalau dari segi yang pengelola Mas Aryo dan timnya itu berarti kan tidak mendapatkan apa-apa ya dari adanya ICA ini secara income ya. Iya, non profit ya. Yayasan ini formatnya Mas. Jadi memang
Yayasan Indonesia Creators Academy, non-profit organization gitu. Jadi memang untuk kayak ya kita menciptakan orang yang ahli di bidang media, harapannya dia menjadi baik dan kita ya mendapatkan pahala dari situ gitu ya. Iya itu aja, sesimpel itu. Keren. Jadi legacy tadi Mas. Gitu. Dan harapannya nanti ini bisa makin membesar, jadi menjadi bentuk sebuah sekolahan yang formal bahkan yang nanti di hari tua mungkin kita nggak tahu bisa jadi ribuan bahkan gitu yang setiap tahunnya bisa mencetak kader-kader yang bisa desain dan punya attitude yang baik kayak gitu sih. Berarti tadi berawal dari kalau kembali kita flashback tadi dari tujuan berbisnis dari Mas Aryo yang awalnya ingin hutang, melunasi hutang, menyenangkan keluarga, menyenangkan tim. Sekarang udah mulai ke ranah sosial. Ada apa lagi Mas yang apalagi? Oke. Tadi kan baru yang sampai kedua ya. Ketiga itu ada Rumah Tahfiz Bunda Hafsah, itu yang pondok tahfiz juga tapi khusus yang akhwat. Itu ada lagi Sukoharjo. Ya kebetulan di situ ada rumah gitu yang kemudian ditempati lah. Jadi ada ustadz yang juga nyari kontrakan gitu. Langsung ya udah ini aja Tat, bisa dipakai gitu untuk rumah tahfiz gitu. Bunda Hafsah. Ya gitu. Alhamdulillahnya tidak sekitar tahun ke-3 masuk ke-4 kalau nggak salah. Kayak gitu udah sampai 20-an sekian juz udah mau khatam. Kalau yang Al-Mulk udah ada beberapa yang khatam dah, bahkan ada yang sampai ke Yaman juga ada. Terus setelah itu ini lagi mau OTW juga, lagi merintis Muslimah Creative School. Nah, gitu. Ada lagi ya ini ya. Banyak nih ya. Iya, apa jadi itu Muslimah Creative School itu apa itu? Ya, itu masih satu yayasan sama Rumah Tahfiz Bunda Hafsah tadi. Jadi intinya kayak ICA tadi, tapi untuk khusus yang Muslimah. Iya. Karena kan banyak juga kajian-kajian akhwat butuh tim media Mas. Dan itu sangat jarang juga, malah makin jarang lagi. Karena rata-rata kan yang biasa seneng itu kan laki-laki ya. Laki-laki kalau di kajian akhwat ya gimana? Nah, kan gitu Mas. Maksudnya semuanya kajian ibu-ibu gitu kan, dia nyempil di situ nggak bisa bebas ruang geraknya kan. Itu kita lagi merintis juga ini Mas kayak gitu. Terus kemudian ada lagi yang nasi barokaloh. Nasi barokaloh itu gerakan berbagi nasi di masjid-masjid setiap Senin sampai Jumat gitu. Kalau misalkan Senin sama Kamis itu dibaginya sore gitu untuk menjelang berbuka gitulah. Itu udah berjalan berapa tahun juga ini gitu. Ribuan nasi box per bulannya kayak gitu. Itu masih berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah gitu. Waktu saya pertama kali ketemu Mas Aryo kan sudah ada itu. Sudah ada ya, sampai sekarang alhamdulillah. Nasi barokallah. Itu di Kebumen. Sekarang masih ada. Masih. Luar biasa. Alhamdulillah Allah bisa jaga ini, bisa istiqomah terus ya. Terus kemudian yang baru-baru ini jalan juga setahunan ini jalan itu Direct Donation for Gaza. Itu yang lagi sering Mas Aryo campaign kan itu ya. Iya itu Mas, alhamdulillah sih. Gitu. Apa tadi? Direct Donation for Gaza. Itu gimana sih awalnya kok Mas Aryo kepikiran itu gimana itu Direct Donation for Gaza itu? Itu kebetulan kan saya diperkenalkan lah ya sama teman istri sih sebenarnya. Dia yang berkontak langsung sama jurnalis Gaza di sana, terus ngasih informasi ini loh bisa nitip donasi langsung ke sana gitu. Ya saya pikir ya memang udah banyak sih kayak gitu. Kayak influencer atau jurnalis yang open donasi gitu kan. Tapi terus kemudian ya udahlah tak nitip gitu lewat istri gitu. Istri yang menginformasikan ya udah tak nitip. Begitu saya nitip terus dikirimi video sama orang Gazanya itu. Video penyerahan bantuannya itu berupa roti kalau nggak salah. Iya, roti sama air bersih. Dengan nama saya ada di situ. Ditulis di secari kertas itu. Langsung meleleh Mas saat itu. Masya Allah. Nama saya udah sampai di Gaza gitu Mas. Saya aja belum sampai di sana tapi minimal nama saya sampai di sana gitu. Wah ya Allah ini kalau misalkan ini saya aja yang dapat infonya eman-eman gitu loh Mas. Sayang ini kalau misalkan hanya di saya aja. Harus banyak orang-orang yang lain yang peduli dengan Gaza yang tahu cara ini gitu loh. Akhirnya saya kemudian ya udahlah yuk kita bikin ini jadi kayak gerakan donasi bisa langsung transfer ke Gaza karena awalnya itu kan bisa ditransfer lewat Bank of Palestine. Jadi ternyata tuh di sana pergerakan ekonomi itu masih berjalan Mas. Walaupun hancur lebur kayak gitu. Jadi masih ada penukaran uang itu bisa kayak gitu. Tapi terus kemudian akhirnya kita coba pakai PayPal gitu kan. PayPal tapi terus setelah PayPal kemudian terlalu banyak potongannya dan kemudian nggak berjalan dengan lancar.
akhirnya kami berubah pakai USDT atau mata uang kripto. Tapi memang mata uang kriptonya ini yang paling stabil ya. Jadi stable coin dia yang di ekuivalen sama USD. Jadi dia nilai tukarnya naik turunnya sama kayak sama USD. dengan US dollar ya. Jadi kalau misalkan ada yang menghubungi ini goror dan lain sebagainya, kok fluktuatif dan lain sebagainya, yang USDT ini insya Allah enggak gitu loh. Dan kami menggunakan itu hanya untuk kirim uang. Jadi tidak dikumpulkan. Tidak diendapkan di Tidak situ. diendapkan sehingga mengambil selisihnya enggak. Jadi memang hanya sekedar itu. Benar-benar instan dan sangat murah, cuma 0,5 USD. Adminnya. Biaya adminnya. Sangat murah ya. Sangat murah. Walaupun nominalnya yang ditransfer banyak. Iya mas. Bahkan ratusan juta pun segitu juga tetap. 0,5 dolar. Iya. Kayak gitu. 0,5 kan hanya berapa itu mas? Iya makanya. Sedikit sekali kan? Sedikit sekali. Tapi memang di platformnya itu ngambil selisih dari nilai tukarnya ya. Antara beli dan jualnya. Itu berbeda. Jadi waktu saya deposit itu harganya berbeda dengan saya pas ngambil sama ngirimnya itu loh. Nah, gitu. Tapi selisihnya pun juga paling 100-200 rupiah kayak gitu. Nah itulah yang kemudian kita coba kumpulkan menjadi salah satu pergerakan namanya Direct Donation for Gaza. Terus caranya gimana? Kita pasang di Instagram menjadi sosial medianya. Terus kemudian orang-orang yang tertarik untuk gabung nanti tinggal ngeklik linknya terus bisa join ke grup WhatsApp. Nah di grup WhatsApp itulah nanti kita kasih terus update-update setiap harinya, donasinya, penyalurannya, rekap keuangannya. Benar-benar 100% tersalurkan tanpa potongan mas. Tidak ada potongan sama sekali? Tidak ada, karena kita takut fitnah harta ya mas. Kalau kita ngomongin ya mohon maaf lembaga-lembaga filantropi yang pernah terjadi kasus dan sebagainya itu kan membuat orang skeptis ya. Betul. Justru kalau yang lewat kami ini itu memang gerakan independen. Jadi memang nomor rekeningnya itu bukan nomor rekening yayasan karena memang kita butuh cepat. Setiap hari itu yang donasi yang masuk kita nolkan. Jadi nggak ada yang ditimbun di rekening. Istilahnya yang dana dari jamaah dari member itu langsung kita salurkan tanpa ada potongan dan itu bisa langsung tersalur di Gaza dan setiap hari mas ya? Setiap hari mas, insya Allah. Kalaupun itu enggak, paling kepending jadi 1-2 hari sekali. Dan itu adalah strategi paling tepat untuk mengirimkan bantuan di saat ini, di saat ada pemblokiran di perbatasan. Karena kalau kita ngomongin ngirim bantuan ke perbatasan pasti diblokir dong. Kalau udah diblokir nanti barang bantuannya juga nggak bisa masuk. Kalaupun masuk nanti udah busuk lah dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi belum kita lihat juga di berita-berita bahwa dicegat-cegat sama ya orang-orang laknatullah itu ya. Itu terus kemudian akhirnya membuat jadi nggak bisa masuk. Ya akhirnya cara paling tepat adalah mengirimkan dana, dana duit ke sana sehingga di sana bisa dicairkan dan bisa beli bahan-bahan makanan yang kemudian bisa dibagi-bagikan. Pertanyaannya loh, memang ada transaksi jual beli di sana? Masih ada mas ternyata. Jadi kita nggak, walaupun mungkin di sana hancur porak-poranda, tapi itu ada masih yang berjualan di pasar kayak gitu. Walaupun harganya nggak masuk akal. 3 kilogram tepung aja itu udah bisa sampai 1 juta lebih. Mahal banget ya? Mahal banget mas. Dan benar-benar nggak masuk akal. Tapi orang-orang Gaza sana itu tuh berterima kasih sekali seakan-akan dengan adanya bantuan ini harga yang tinggi-tinggi itu pun tidak menjadi masalah karena bantuan terus berdatangan gitu dari alhamdulillahnya sekarang sekitar ada 2.000 hampir 3.000 member di 3 grup ya. Banyak ya mas ya? Banyak mas alhamdulillah. Direct Donation for Gaza yang mas Arya kelola ada 3.000 orang ya? Iya kira-kira itu di member web WA-nya ya. Karena mereka senang satu grup sama jurnalisnya ini. Jadi dikasih info-info update tentang di sana seperti apa. Terus kalau mau tanya-tanya juga bisa kayak gitu. Bahkan banyak yang akhirnya senang gitu loh karena kayak sedekat itu dengan saudara-saudara kita di Gaza dan itu videonya pun juga terus-terusan dikirim dan laporannya juga transparan, nama-namanya juga ada dan bisa langsung nyampe itu loh mas dalam waktu hitungan 1-2 hari itu. Langsung ya mas, itu sehari langsung. Dan mas Arya juga sampaikan kan di grup itu ya. Iya, hari ini dapat sekian, yang di rekening ini tinggal 0, sekarang udah diterima sana jadinya apa. Bener. Gitu ya mas ya. Jadi semuanya itu benar-benar kayak udah transaksinya itu kita jabarkan karena nomor rekeningnya udah nggak tercampur juga mas, udah dedicated khusus buat Gaza gitu. Jadi ya alhamdulillahnya bisa mengumpulkan sekitar setahunan ini bisa tembus 5M. Tapi Masya Allah. Uang situ tuh masih sangat kecil bagi mereka mas. Karena 5 miliar ya mas ya? Iya. 5 miliar kecil ya? Iya memang di sana butuhnya banyak ya?
apa ya? Kalau di sana butuhnya lebih banyak daripada itu Mas. Itu tuh baru bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup aja. Kebutuhan paling besar itu ya buat makan dan air bersih. Tapi alhamdulillahnya atas izin Allah juga dari pergerakan ini akhirnya bisa bangun sumur gitu. Jadi yang dulunya beli airnya akhirnya bisa ada sumurnya. Terus musola darurat, WC umum juga kayak gitu Mas. Terus sama selimut buat anak-anak yang pas musim dingin, baju-baju muslimah juga kayak gitu. Terus yang terakhir ini yang lagi ini kita gencarkan adalah susu. Karena kemarin kan sempat malnutrisi kan Mas. Jadi banyak bayi-bayi Gaza yang akhirnya meninggal karena kelaparan, kurus, kering dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita support susu dan popok. Dan Masya Allahnya Mas, maksudnya ini kan udah hampir 3 tahun ya kan. Gaza ini berjalan genosidanya. Gencatan. Ya, itu anak-anak Gazanya tuh terus lahir-lahir terus loh Mas. Gitu. Saya juga Masya Allah ya. Bisa loh Mas dengan kondisi seperti itu loh. Lahir-lahir terus ya. Iya kayak gitu loh. Itu kan ya berkah ya. Maksudnya memang di sana kan Baitul Maqdis kan memang tanah yang diberkahi gitu. Gitu Mas. Saya lebih ke ini Mas. Apa yang saya merasakan Mas. Jadi yang dulunya ini mungkin tidak meniatkan bakalan seramai ini dan ya sampai sekarang bisa mengumpulkan donasi bareng-bareng 5 miliar itu apa ya Mas yang saya merasakan Mas? Ya saya ini aja Mas ya terharu aja merinding ya maksudnya ini adalah amanah dari Allah tapi juga bisa dibilang juga tanda kutip beban dalam arti saya jangan sampai tergelincir sedikit pun 1 rupiah pun gitu Mas. Dan selain itu ini adalah anugerah juga. Sisi lain ini adalah anugerah. Karena apa? Prinsipnya adalah kalau kita bisa mengajak ke kebaikan kan kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalau kita makin ngajak orang yang bersedekah dan lain sebagainya ya otomatis alhamdulillah kita juga bisa menjadi motor kebaikan kan. Menjadi mesin pencetak amal soleh itu tadi. Akhirnya kembali ke tadi Mas milestone-nya tadi. Kalau kita ngomongin tadi udah istilahnya di titik di mana kita bisa menjadi keran rezeki, terus kemudian kita bisa membuat CSR tadi, ya terus sejauh mana nih, ya kan sejauh mana yang bisa kita support untuk kebermanfaatan umat misalkan gitu, kita ngomongin umat ya, itu unlimited. Jadi akhirnya giroh kita untuk berbisnis itu nggak akan padam. Kalau misalkan kita ngomongin bisnis, misalnya di satu titik udah kita ngomongin ya. Apa sih yang kita inginkan secara material di dunia ini? Misalkan katakanlah rumah, mobil gitu kan, terus jalan-jalan ke luar negeri, umroh, katakanlah terus apa? Haji furoda misalnya, ya kan? Gitu terus apalah itu. Setinggi-tingginya keinginan kita di dunia itu pasti ada mentoknya, ya kan? Kalau udah mentok terus apa lagi ya? Akhirnya biasanya orang-orang mungkin larinya ke hobi, ya kan? Terus jor-joran lah di hobi, koleksi barang-barang mewah, ya kan? Ya kayak gitulah pokoknya tuh. Tapi kalau kita geser itu kemudian ke umat, itu nggak akan hampa rasanya gitu loh. Kalau misal kita ngomongin kayak gitu, pencapaian duniawi, itu pasti ada rasa hampa. Kayak misalkan saat kita seneng sesuatu barang, kita ngelihat reviewnya di YouTube pengen bola-balik berarti itu. Berkali-kali kita nonton sampai gitu. Tapi setelah dapat barangnya ya udah paling gitu aja gitu kan. Itu sama seperti yang kita dapatin kalau misalkan di duniawi itu ya kayak gitu. Setelah kita dapat ya udah hampa aja rasanya. Tapi kalau kita ngomongin istilahnya kebermanfaatan ke umat itu tuh unlimited karena mereka juga butuhnya unlimited. Sehingga kita nih akhirnya mindsetnya bagaimana caranya kita terus bisa ngembangin bisnis kita makin besar lagi, makin istilahnya dampaknya itu juga makin gede lagi. Karena kalau misalkan kita mau gerakin menjadi istilahnya tuh membuat mesin amal solehnya itu berjalan terus berputar, otomatis kan harus ada bensinnya nih Mas. Mensupportnya itu apa? Ya otomatis dana. Dananya itu dari mana? Ya dari bisnis kita. Mesin pencetak uangnya. Nah, itu. Jadi mesin pencetak uang mensupport mesin pencetak amal soleh. Nah, itu. Sehingga apa tujuan akhirnya ya ke akhirat tadi kan gitu. Jadi duniawi ini jangan kemudian wah duniawi tinggalkanlah kayak gitu loh. Justru kalau misalkan kita ngomongin kita sebagai pebisnis, harusnya malah justru kita tuh makin expert, makin master lah di situ. Karena mungkin ya bagi sebagian orang, tapi ini kembali lagi ini jalan hidup masing-masing ya. Ada yang kemudian saya udah cukup dunia, saya tinggalkan semua, saya pengen fokus saja di masjid setiap hari,
ngaji, zikir, sholat dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga akhirnya bisnisnya semua didelegasikan misalkan kayak gitu. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya bisnisnya jadi stagnan, nggak bisa berkembang lagi dan lain sebagainya gitu. Sehingga akhirnya malah kebermanfaatan yang harusnya bisa dihasilkan di bisnis ini akhirnya mentok di situ. Nah, sedangkan kita ini adalah pebisnis. Allah amanahkan intuisi atau anugerahkan keahlian dalam berbisnis. Ya kenapa nggak istilahnya tuh spesialisnya itu yang kita kemudian kembangkan terus. Untuk apa? Ya untuk itu tadi mensupport di amal solehnya itu gitu loh. Sehingga kalau kita punya mindset kayak gitu nggak ada yang istilahnya tuh pensiun. Apalagi kita ngomongin pebisnis ya. Saya tuh dulu gini Mas, pernah berpikiran di umur 40 tuh udahlah pensiun lah gitu kan. Terus sambil nyanding pondok tahfiz gitu kan. Nyantai minum kopi pakai sarungan sambil lihat orang ngaji kayak gitu-gitulah ya. Tapi ternyata enggak menurut saya itu tuh kurang tepat gitu loh. Karena kalau misalkan kayak gitu kita nanti akhirnya jadi orang pensiun yang akhirnya malah stres sendiri. Karena orang pensiun itu kan adalah di mana kita tuh bisa mengerjakan apa yang kita sukai tanpa ada istilah keterpaksaan. Misal gini, kita dari lulus sekolah, habis itu kita kerja terus itu sampai akhirnya di titik di mana kita udah pensiun lah itu. Itu kan kerja itu sebenarnya adalah tanda kutip sebuah beban di mana kita harus melaksanakannya supaya dapat uang. Sehingga uang tersebutlah kemudian yang akhirnya bisa membiayai keinginan kita dan sebagainya. Tapi kalau nggak harus kerja kan pengennya dapat uang terus kan. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu yang itu menjadi passion kita gitu loh. Nah kalau pada pensiun terus habis itu kita meninggalkan itu semua dan benar-benar berubah yang mana sebenarnya passion kita itu adalah pebisnis. Lah kenapa harus kita tinggalkan? Nah, dan habis itu fokus ke ke ngaji dan lain sebagainya. Memangnya yakin gitu loh Mas. Pertanyaannya gini, memangnya yakin segala macam yang kita tinggalkan dunia itu terus kemudian kita fokus untuk diri kita sendiri ngaji, sholat dan lain sebagainya itu akan menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Hanya berdasarkan amal soleh kita saja gitu loh. Kita kan tetap harus butuh amal soleh orang lain Mas. Caranya gimana? Cara supaya kita dapat kiriman amal soleh dari orang lain? Yaitu tadi kita bikin CSR tadi. Ya, jadi mesin pencetak amal soleh. Gitu loh Mas. Sehingga kita akhirnya berpikirnya itu secara strategis ya. Efisien, efektif gitu kan. Karena kaidahnya adalah di mana saat kita mengajak satu orang ke kebaikan, kita akan mendapat pahala yang sama seperti yang mengerjakan, ya kan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut, ya gitu loh. Ya kalau misalkan ya, saya katakanlah gini, bisnis tak tinggalin, saya mau jadi hafiz Quran, nah itu. Nah terus gimana? Nanti kan malah akhirnya pondok-pondok tahfiznya ini jadi terbengkalai gitu. Nah, kenapa nggak kita fokus di bisnisnya, tapi kita support akhirnya mencetak hafiz Quran yang banyak, sehingga kita akhirnya bisa spesialis di bisnisnya tadi tetap gitu, makin besar makin berdampak dan akhirnya dampak yang kita hasilkan itu juga atas izin Allah makin gede lagi. Nah gitu Mas. Jadi kalau mungkin kalau pensiun itu kan orang kemudian berpindah yang tadi Mas Aryo bayangkan ketika umur 40 berpindah ke haluan menjadi nunggoni tahfidz, tapi sekarang mengerjakan sesuatu bukan berdasarkan keharusan gitu tapi mengerjakan sesuatu berdasarkan kesenangan. Nah, gitu kan. Bener. Jadi kalau kita ngomongin passion Mas, dulu mungkin passion saya juga bisa berubah-ubah. Awalnya passionnya desain, desain, jadi desain grafis itu hobi yang dibayar. Setelah itu naik level lagi, udah gak desain lagi, tapi menjadi pebisnis di kreatif industri ya kan. Udah setelah itu apalagi passionnya. Nah passionnya sekarang gimana caranya bisa mensupport dakwah sebesar-besarnya. Ini passion nih berarti ya? Jadi passion Mas. Bener loh. Passion ya? Iya, karena kalau itu kita jadi passion itu tuh giroh kita tuh kayak enggak mati-mati lah gitu. Enggak padam ya. Kayak gini Mas, itu kita ngomongin seperti kayak visi seseorang itu. Di mana dia tukang bangunan lah ya, tukang bangunan yang dia bangun pos siskamling sama tukang bangunan yang bangun gedung pencakar langit. Nah, pasti kan semangatnya beda. Iyalah, iya enggak? Nah itu loh. Semangat kerjanya itu cuman bikin pos kamling di sebuah desa terpencil sama pencakar langit itu jauh berbeda. Karena apa? Visi tadi, visi kita jauh ke depan lah. Gimana kalau visinya itu kemudian kita ubah ke akhirat. Nah, kalau kita ngomongin garis timeline Mas ya, garis timeline kehidupan kita sebelum kita lahir sampai sesudah kita mati,
itu kan panjang banget, ribuan, mungkin jutaan tahun ya. Tapi di titik kita satu kecil ini, di mana umur kita tuh dari 0 sampai usia rata-rata umat Nabi 60-an, itu kita dihisab itu kan mulai dari kita balik, ya enggak, balik sampai umur 60-an. Itu belum dikurangi waktu tidur kita, waktu ngobrol kita, tulan-tulan dan sebagainya gitu loh. Sholat paling berapa sih 5 waktu, ya kan? Cuma berapa menit. Ngaji zikir-zikir berapa waktu. Emang cukup itu untuk menyelamatkan kita. Nah itu loh Mas, pertanyaannya kayak gitu. Dan akhirnya kalau misalkan kita udah mikir kayak gitu, akhirnya kita jadi berpikir kita di dunia untuk apa sih? Apa hanya memang buat bisnis doang? Nah gitu loh. Kalau misalkan bisnis doang lah, terus nanti di titik kita kecil ini, timeline kita ini, antara kita saat hidup sampai meninggal ini, ya kita waktu kecil ini yang sangat sedikit ini menentukan waktu selamanya ke depan. Nah, kalau garis timelinenya gitu. Nah itu apa yang mau disia-siakan? Akhirnya kita jadi berpikir bahwa sebelumnya itu kita itu dari mana, terus misalkan kita di dunia ini untuk apa, dan selanjutnya kembalinya kemana. Nah itu kan kalau misalkan kita tarik garis lurus semuanya adalah satu kata yaitu Allah, ya kan. Nah gitu loh. Kita dulu berasal dari mana? Dari Allah yang menghidupkan kita, ya kan. Misalkan kita udah di dunia ini untuk apa? Ya misalkan kita salah niat jadinya ngomongin bisnis doang gitu, ngumpulin kekayaan doang. Tapi kalau di dunia ini kita untuk Allah, ya akhirnya mikirnya ke akhirat tadi. Oh, setelahnya karena nanti kita juga untuk Allah juga kok, kayak gitu. Iya, kok saya penasaran Mas, kok bisa memiliki passion, memiliki sebuah kesenangan, menciptakan amal soleh gitu ya. Wah, ini kan juga passion yang mungkin tidak populer dimiliki oleh orang-orang pebisnis. Iya Mas, iya. Nah Mas, ini benar-benar. Dari mana ini dapat passion ini Mas? Passion apakah ini dari sering kumpul dengan orang-orang ya, soleh, ulama, atau dari mana? Kalau Mas Aryo? Ya alhamdulillah Mas. Jadi itu memang perjalanan hidup ya. Kalau misalkan kita ngomongin kayak project-project CSR itu kan kita mendekat ke orang-orang yang satu frekuensi, ya enggak. Jadi kayak Pondok Tahfiz itu kemudian didekatkan dengan istilahnya ustadz-ustadz yang juga berkepentingan di situ. Misalkan kayak kemarin yang sidak itu, yang Ustadz Adi Pratama Larisindo, terus kemudian ketemu Ustadz Lukman juga di Gerakan Infak Berasnya, terus kemudian akhirnya bisa ke mana-mana juga. Itu kan akhirnya membuat pikiran kita terbuka. Terus kemudian ikut komunitas-komunitas pengusaha muslim. Misalkan kayak di 3M tuh ada Muslim Maju Manfaat. Itu di Jogja ada gitu. Terus ada komunitas pengusaha muslim Truly Muslimpreneur. Nah, itu di situ saya belajar banyak di situ. Yang akhirnya bahwa kita tahu bahwa di dunia itu kita seperti apa sih, kita tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Sehingga itu membentuk kerangka berpikir saya kayak gitu loh. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya saya sendiri nggak dapat gitu, yang akhirnya terus jadi makin dapat, makin melek lagi, dan akhirnya bisa merumuskan, oh ternyata ini yang tak cari selama ini ya gitu loh misalkan. Kalau kemarin-kemarin merasa hampa gitu, apalagi ya itu. Nah kalau kita ngomongin support dakwah itu menjadi poros hidup kita, wah itu wes kayaknya energi itu nggak habis-habis itu Mas. Masya Allah. Ya itu tadi, jadi akhirnya menjadi passion itu tadi, kayak misalkan kita support dakwah itu menjadi passion gitu loh, kayak ya kita terjun di pergerakan-pergerakan yang mensupport dakwah itu akhirnya kita berkenalan dengan ustadz-ustadz tadi, kembali ke pertanyaan Mas Agung di awal tadi ya kan, bisa ketemu dengan Ustadz Buya Zul misalkan gitu, terus Ustadz Irfan yang kita ke Wonosobo bareng dan lain sebagainya kayak gitu kan, Ustadz Fatih Karim, terus Ustadz Felix juga kita ada project bareng, bikin komik dan lain sebagainya. Ya itu gitu Mas. Jadi kalau misalkan kita di project itu nanti Allah datangkan itu orang-orang yang satu frekuensi, yang punya semangat bareng untuk bisa ke depannya itu benar-benar punya tulus lah ya. Karena fokusnya itu tadi, fokusnya ke akhirat tadi. Kalau udah ngomongin akhirat itu kayak nothing tulus lah kayak gitu loh. Terus berapa aja bakar duit dan lain sebagainya, karena itu nanti juga toh terkonversi menjadi pahala. Jadi nggak akan ada ruginya gitu. Tapi gini sih Mas, kadang-kadang kalau saya ngelihat tadi aku di awal katakan juga melihat mengatakan Mas Aryo ini idaman gitu kan. Mas kok gini Mas, ini ada alasannya. Oke, gimana? Alasannya gini. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat sosok ustadz itu ya, kadang-kadang kan kita kayak jauh banget ya Mas ya. Jauh banget ya. Wah hari-hari dakwah, hari-hari ngaji gitu ya.
hari-hari pagi ngaji di sini, siang ngaji di sini, sore ngaji di situ, itu tiap hari gitu. Kalau karena mungkin ketika melihat itu kan kita berat nih ya, berat nih, kita juga kayak nggak level lah gitu ya. Tapi kalau katakanlah aku melihat Mas Aryo gitu ya, kan ada juga main-mainnya, ada main-main. Tak lihat setahun itu berapa kali ke luar negeri sama istrinya, ya kan gitu kan. Itu kan salah satu sumber rezeki juga Mas, membahagiakan istri itu melancarkan juga. Maksudnya itu idaman itu. Iya. Asik juga ya kayak, maksudnya pola hidup seperti yang Mas Arya lakukan ini kayaknya kok asik juga. Bisnisnya berjalan, ya kan. Bisnisnya berjalan, bisa mengumrohkan tim juga. Masya Allah. Kesenangan keluarga juga dapat nih. Iya. Secara kepedulian kita terhadap akhirat yang insya Allah rumah yang akan kita tuju ke sana juga nggak disepelekan, maksudnya nggak dikesampingkan juga dibangun gitu. Wah asik nih. Tapi memang Mas Aryo kayak udah memimpikan ini akan seperti ini atau ini berjalan naturali satu atau memang grand design gitu Mas? Iya, kalau kita ngomongin kayak gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongin grand design nggak gitu-gitu juga. Cuman dulu pas waktu SMA itu pernah sih ada guru agama kan ngasih tahu kalau kita besok bangun masjid atau pondok kita akan dapat amal jariah, sesimpel itu gitu loh. Nah setelah semenjak itu terus jadi kayak punya cita-cita besok tua pengen punya pondok gitu loh, pengen bisa bangun pondok, bangun masjid sehingga enak ya kalau amal jariahnya ngalir sendiri gitu loh. Tapi tentang bagaimana cara membuat itu tuh saya nggak detail juga, nggak tahu bagaimana caranya untuk membangun itu karena saya ini siapa gitu kan, saya juga penuh dosa, penuh aib segala macam. Kalau jenengan tahu aib saya mungkin saya nggak bakalan duduk di sini gitu, jenengan dengerin saya nggak gitu. Jadi itu kayak berjalan seiring waktu aja Mas. Kayak ibarat kata gini, kalau kita misalkan mau pakai Google Map itu kan kita nulis tujuannya dulu toh, tujuannya kemana itu. Kan enggak terus kemudian kita apalin satu-satu belok-beloknya kemana kan enggak toh. Oh lewat masuk jalan ini belok kanan terus masuk gang itu habis itu kita nutup Google Map-nya terus kita hafalin jalannya kan enggak gitu. Tapi kita yang penting tahu tujuannya aja dulu. Nah nanti biar Allah yang akan nuntun kita kemana-kemananya itu tuh gitu loh. Sama kayak Google Map kan kita juga nggak tahu toh mau diarahin kemana semangat wae lah. Mau diblasok ke lah gimana. Tujuannya ke sini. Iya tujuannya ke situ. Walaupun mau lewat jalur yang muter yang apa segala macam tapi tujuannya kan kita udah tahu dulu tuh. Nah dengan berbekal seperti itu tuh nanti Allah yang akan kemudian istilahnya menuntun kita gitu loh. Nah tinggal tujuannya itulah yang kemudian kita pindah-pindah. Dalam arti tujuan jangka menengahnya segini, pendeknya segini, menengahnya segini, jangka panjangnya segini gitu loh. Nah setelah kita udah bisa plot-plotkan tujuan-tujuan kita itu, nanti Allah lah yang akan nuntun kita kayak gitu loh. Sehingga kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Agung, kok enak ya gini. Ya itu tadi Mas, pola mindset pebisnisnya itu kan kita terapkan di sini sebenarnya. Kita kalau misalkan ngomongin pebisnis, kita ini kan bukan self-employee ya. Kalau self-employee itu dia buka bisnis, dia sendiri yang buka tokonya, dia sendiri yang jualan, dia sendiri yang kirim-kirim, terus dia nutup tokonya juga, kan. Kalau misalkan dia sakit, tokonya ikut tutup, ya kan. Kalau dia meninggal, bisnisnya juga ikut mati kan gitu. Nah, sedangkan kalau mindset pebisnis kan nggak gitu. Kita bangun sistem, kita bikin tim, kita mendelegasikan, kita mulai mengurangi hal-hal yang teknis, kita fokus yang hal-hal yang strategis. Itu bisa kita terapkan untuk amal soleh Mas. Nah, jadi amal solehnya gimana supaya tetap itu terus berjalan, terus bisa dapat pahalanya dan lain sebagainya. Itu tadi bikin mesin-mesin mencetak amal soleh tadi. Sehingga kalau misalkan kita mau jalan-jalan, mau kemana dan lain sebagainya, itu tetap beroperasi, tetap berjalan terus gitu loh. Daripada kita sendiri yang mengurung diri ibaratnya gitu, terus memperbanyak amalan pahala yang hanya untuk ditujukan ke diri kita sendiri, untuk menyelamatkan tanda kutip diri kita sendiri, kan gitu kan. Kenapa enggak kita kemudian bisa mesin pencetak uang tadi untuk bisa mensupport proyek-proyek dakwah yang kemudian akhirnya itu bisa
bareng-bareng ke surganya loh, gitu loh Mas. Termasuk yang tadi Gaza tadi, ya bareng-bareng lah itu. Orang-orang yang peduli dengan Gaza tadi, ayo bareng-bareng yuk kita nanti insya Allah bisa kumpul bareng besok di jannahnya Allah gitu lah sama orang-orang Gaza. Yang penting sekarang kita kumpul di sini, nulis namanya dulu yang baik Gaza gitu Mas. Soal bareng-bareng ke Gaza atau bareng-bareng ke surga, mungkin juga lewat jalur Gaza. Yeah. Tadi Mas Aryo juga pesan kan bahwa ketika teman-teman pendengar pecah telur bisa juga nih ikut di salah satu grup yang Mas Aryo kelola gitu ya Mas ya. Iya gitu Mas. Nanti teman-teman bisa cek aja link ya di deskripsi ya kayak gitu. Okay. Nanti insya Allah teman-teman juga akan bisa mendapatkan update-update hariannya, video-videonya. Terus bisa satu grup juga sama orang Gazanya, bisa tanya apapun yang pengen dipertanyakan kayak gitu tentang kehidupan di Gaza seperti apa. Terus juga bisa dapat rekapan update laporan keuangannya dan benar-benar 0% tanpa potongan ya kayak gitu. Terus ya itu nanti experience yang teman-teman akan rasakin sendiri lah kayak gitu dengan nama kita udah ada di Gaza gitu. Jadi insya Allah teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang tidak dijumpai di mungkin di lembaga-lembaga lainnya mungkin ya gitu, tapi tanpa mengecilkan yang lain ya kayak gitu. Kita sama-sama berbagi peran gitu loh. Berbagi peran, ada yang metode seperti ini, ada yang metode seperti ini. Nah, kami metodenya seperti ini gitu. Yang insya Allah alhamdulillahnya banyak yang kemudian merasa senang, merasa dekat dengan orang Gaza, merasa menjadi satu keluarga. Jadi walaupun kayak orang jauh di sana ya di belahan dunia lain, tapi itu rasanya dekat. Ya kayak tiap hari dapat kabar dari mereka. Iya gitu Mas. Dan itu bukan video yang kita ulang-ulang, itu memang baru dan itu diedit loh Mas. Jadi mereka sendiri sampai ada edit videonya, terus habis itu dikirim kayak gitu. Sampai sesempat itulah mereka kayak gitu. Karena ya supaya untuk mengkoneksikan dengan kita di Indonesia ini gitu. Kalau hari ini kondisinya seperti apa Mas, teman-teman kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita? Itu kondisinya itu sekarang memang mereka ya hidup seadanya Mas. Maksudnya dengan dengan tenda-tenda ya. Jadi bayangin aja Mas, kayak kita tenda untuk kemah itu kan itu masih bagus ya. Mereka tuh ya benar-benar kayak kayak seadanya Mas. Maksudnya memang ada yang tenda-tenda yang masih bagus, tapi ada juga tenda-tenda yang udah kayak nggak layak pakai. Jadi mohon maaf, jadi kayak pemukiman kumuh gitu loh. Ya memang karena susah Mas. Untuk mandi pun kan susah gitu loh. Jadi kotor anak-anaknya gitu. Padahal cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu loh. Jadi bikin terenyuh Mas kayak gitu. Tapi walaupun seperti itu ya alhamdulillahnya bantuan-bantuannya itu yang dikirimkan lewat Direct Donation itu alhamdulillah masih bisa terus berjalan. Sehingga paling tidak itu bisa memberikan mereka harapan hidup untuk bisa terus bertahan. Memang saya tahu donasi ini bukanlah solusi akhir. Solusi akhirnya apa? Ya solusi akhirnya mungkin umat muslim sedunia bergabung, join jadi satu, terus kemudian melawan para penjajah ini, kan kayak gitu. Tapi kan menunggu itu sampai terjadi itu mau kapan terjadinya ya kan. Mereka pun juga setiap harinya membutuhkan makan, minum, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ya. Terus siapa yang mau memprovide itu gitu kan. Ya alhamdulillah dengan seperti ini ya mereka bisa terus bertahan, dan kondisinya di sana ya benar-benar Mas, memprihatinkan memang. Kalau misalnya dia bilang memprihatinkan karena ya mau kerja juga dapat dari mana uangnya ya kan. Terus padahal uang itu mereka butuhkan untuk beli bahan-bahan makanan pokok, bahan yang setiap hari mereka butuhkan kayak gitu. Dan bisa dibilang gini Mas, donasi yang dikirimkan langsung ke sana, ditransfer di sana, itu bisa dibilang kayak menggerakkan roda perekonomian mereka, gitu. Itu salah satunya juga, karena kan kita mengirimkan uang dari sana, kemudian akhirnya roda perekonomian sana berjalan lagi di tengah kehancuran seperti itu. Maksudnya yang jual tadi dikatakan kayak jual gandum, jual tepung itu juga orang Gaza juga orang kan? Gaza juga. Tapi kan ya ini kurang ajarnya para penjajah itu ya. Mereka itu memasukkan barang bantuan itu memang diblokade. Tapi kalau barang dagangan tuh boleh masuk. Dan itu dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan ada oknum-oknum yang memainkan logistik itu sehingga mereka menjualnya tuh dengan harga tinggi, dimonopoli. Oh, dari yang memainkan juga para penjajah itu ya? Para penjajah yang koordinasi juga dengan orang Gaza itu ada yang oknum juga Mas. Oh. Yang mereka itu akhirnya memanfaatkan ini, dan itu udah dibahas di media-media itu bahwa itu ada oknum yang menjadi kaki tangannya penjajah. Aduh.
Selalu ada ya di Selalu mana-mana. ada ya, mau gimana Mas, namanya dunia kan. Dunia itu pasti ada hitam dan putih. Iya, Dan bahkan orang Gaza pun juga dengan keadaan yang seperti itu pun ya Mas, itu tuh masih aja ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Sedihnya itu. Iya. Itu belum kita ngomongin bayi-bayi yang baru lahir, yang butuh susu, butuh popok, yang kemudian kena penyakit gatal, penyakit kulit dengan kondisi di bawah tenda yang kalau pas panas ya panas, pas dingin ya dingin banget gitu loh Mas. Tapi kayak serangan udah nggak ada lagi kan? Masih ya? Masih Mas, masih. Serangan itu random banget, di mana aja tuh kita nggak bakalan tahu. Tapi di berita-berita sudah jarang sekali ya diangkat ya? Masih banyak. Masih banyak ya? Kalau mungkin Mas Agung mungkin follow apa ya istilahnya Instagram yang Eye on Palestine dan lain sebagainya itu tuh masih banyak. Oh masih banyak ya? Iya masih banyak kayak gitu. Dan itu sangat random. Apalagi kayak pesawat drone itu yang dari atas itu kan itu bisa nembak kapan aja dan di mana saja kayak gitu. Jadi ya setiap hari itu hidup dengan dengan teror yang mencekam dan mereka nggak tahu syahidnya kapan. Ini tadi dikasih tahu sama Brother Ahmed itu jurnalis yang saya kontak itu. Jurnalis itu bilang, saya akan terus membagikan makanan ini ke warga-warga Gaza di sini sampai saya syahid kayak gitu. Masya Allah. Saya nangis langsung baca itu, ya Allah. Maksudnya dalam hati ya kayak gitu, ya Allah kayak gitu. Berarti menunggu syahid ya dengan berbuat amal. Kayak gitu. Karena ya bisa dibilang itulah hadiah terbaik yang Allah bisa kasih ke saudara-saudara kita di Gaza ini karena perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka kan kayak gitu. Tanah yang diberkahi kan Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah ini terakhir Mas, ini tadi aku dibawain komik. Ini kita sudah di sesi akhir dari podcast ini. Ini komik apa ini Mas? Komik Elang Hitam 1453. Ada tahunnya Mas? Elang Hitam 1453. Nah, ini apa ini? Itu komik hasil kolaborasi Indonesia Creators Academy dengan Ustadz Felix Xiao. Nah, gitu. Jadi alhamdulillahnya saya juga mensupport pergerakan dakwah di Yuk Ngaji, salah satunya juga sama Ustadz Felix Xiao untuk bikin komik ini gitu. Yang tim ilustrasinya itu dari Indonesia Creators Academy. Yang tadi ya, yang dari CSR tadi ya. Ya itu, terus kalau cerita dan konsepnya dari Ustadz Felix. Dia membuat naskahnya. Ya bukan naskah sih, tapi konsep naskah. Kemudian di breakdown sama tim yang di situ. Jadi akhirnya bikin storyboard, dari storyboard kemudian di inking, terus kemudian di coloring, di finishing, dan alhamdulillah ini volume pertama Mas. Ini adalah menceritakan tentang prajurit-prajurit Janissary, itu kan prajurit elit Turki. Dan ini masih ada prajurit yang lebih elit lagi di dalam Janissary itu. Itu namanya Karakaltal atau di dalam bahasa Indonesia itu elang hitam. Jadi dia kayak disposable arminya. Jadi kalau misalkan dia itu sudah mati, itu tidak diakui ibaratnya gitu. Kayak di Mission Impossible kan kayak gitu. Oh itu ya? Kayak gitu loh. Oh ada ya kayak gitu ya? Ada kayak gitu. Oh ini beneran? Itu beneran, ceritanya beneran. Tapi kalau tokoh-tokoh di sini fiksi. Nah maksudnya yang kayak yang Mission Impossible itu kan kalau mati tidak diakui. Iya kan? Nah, itu gitu. beneran ada di itu. elang hitam ini? Iya kayak gitu. Itu di Janissary pasukan elitnya Turki Utsmani. Janissary kan yang elit. Nah, di tengah-tengah elit itu ada elit lagi. Masih ada elit lagi. Namanya elang hitam ini. Terus ini dikemas ala manga, komik Jepang. Jadi dia nanti ada menceritakan sejak kecil ya kan. Terus habis itu mungkin terus dia mengalami pelatihan, habis itu menjadi seorang prajurit, terus menjadi peperangan, akhirnya membebaskan Konstantinopel. Gitu. Jadi timelinenya itu di Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Tapi ini kayak fiksi yang diambil dari sejarah. Berarti yang difiksikan hanya nama-nama tokohnya. Iya, fictional historical. Jadi nama-nama tokoh dan plotnya juga, maksudnya cerita di naskahnya itu juga gitu loh. Iya, cuma ada beberapa kejadian yang kayak ini diambil dari kejadian nyata gitu. Ya, gitu. Terus kemudian kita bikin kayak jurus-jurus juga gitu. Jurus-jurus di mana itu kayak jurus-jurus
apa ya? Kalau misalkan kita ngomongin tokoh-tokoh Jepang itu, komik-komik itu kan pasti punya jurus. Nah, di sini kita punya jurus juga. Jurusnya apa nih? Wah, itu bisa dicek situ, Mas. Aku lihat belum ketemu ini jurus. Oh, ini ada. Nah, ini teman-teman. Masya Allah. Kelihatan enggak? Ini ya jurusnya ya, benar ya? 9 pedang patah. 9 pedang patah Khalid bin Walid. Ya, apa ini jurus apa ini, Mas? Memang ada. Jurus 9 pedang patah. Itu diambil dari riwayat peperangan. Nah, jadi di suatu peperangan pedangnya Khalid bin Walid itu sampai patah 9 kali. Oh, tinggal pendek dong. Yo patah ganti. Oh, patah ganti itu. Tak kira patah Nah, itu kayak cutter itu, Mas. Itu patah ganti. Nah, di sini dijadikan jurus. Oh, jurus 9 patah. Nah, 9 pedang patah. 9 Jadi pedang patah. harapannya tuh besok anak-anak itu yang baca ini tuh jurus 9 pedang 9 patah dari Khalid bin Walid. Nah, kayak gitu-gitu lah, Mas. Jadi kita menanamkan role model yang Islami untuk anak-anak kita sehingga bisa terbawa sampai besar. Seperti kayak kita Dragon Ball, terus Kung Fu Boy dan lain sebagainya. Ya, kalau kayak saya keingat jurus berarti kan itu Kameha. Kamehameha. Ini diubah nih ya. Ya, kayak gitu. Tadi saya keingat itu. Ada jurus lain enggak, Mas, di sini? Banyak Mas. Banyak ya? Nanti kalau misalkan tertarik, bisa tuh, Mas. Oh, ini masih dijual? Masih dijual, masih. Ya. Dan ini udah mau launching volume 2-nya, Mas. Volume 2 apa judulnya? Volume 2 itu ini kan berseri. Iya. Jadi kalau kita ngomong kayak manga itu kan dia volumenya berseri juga kan. Ada Kung Fu Boy itu kan atau Dragon Ball kan ada seri 1, seri 2. Oh, ini 3. Ya, satu ini ya. Ya, nanti rencana harapannya Mas, insya Allah bisa sampai volume 30. Oh, Masya Allah. Itu kalau bisa kita ngomongin jaraknya beberapa bulan untuk di launchingnya ya itu berarti bertahun-tahun nanti bakalan butuhnya. Dan ini untuk non profit juga, Mas ya? Iya kayak gitu karena untuk yang di Indonesia Creators Academy ini kalau misalkan ada income yang masuk ya itu tuh nanti untuk menggerakkan dari timnya ini dan juga yayasannya. Yang tadi yayasan untuk sekolah tadi ya. Sebagiannya memang untuk non profit gitu. Berapa harganya, Mas? Ini di pasaran 120.000. Ya, nanti bisa diklik linknya. di apa? Di marketplace ada? Ada di marketplace ada kayak gitu. Di Shopee ada? Di Shopee ada. Oh ya nanti saya cantumkan linknya di Shopee Ya teman-teman. di Fataha. Ya, siap. Gitu Mas. Alhamdulillah. Mas Aryo, alhamdulillah sudah datang ke sini dan kita udah bicara banyak hal. Alhamdulillah. Kalau next apa nih Mas Aryo yang ingin Mas Aryo gapai lagi? Kayaknya udah dapat semua gitu. Apa yang ingin Mas Aryo gapai lagi? Next ya Mas ya. Nextnya tuh Allah istiqomahkan aja Mas. Dan terus bisa membesarkan dampak kebermanfaatannya tuh makin luas dan meluas lagi gitu. Dan bisa dibilang sampai unlimited. Dan cita-cita terakhir ya Mas, cita-cita terakhir. Ya semoga ini Allah ijabah juga doanya gitu. Nanti bisa meninggal syahid di Tanah Suci. Masya Allah. Masya Allah. Di Tanah Suci itu berarti di Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah. Ya, bukan di Gaza Mas? Ya kalau Gaza bukan di Gazanya tapi di Baitul Maqdis ya di Al-Aqsa. Al-Aqsa. Jadi gitu. di antara 3 pilihan itu ya? Iya kan 3 Tanah Suci kan. Iya. Jadi meninggal di Mekah, di Madinah dan atau Al-Aqsa. Al-Aqsa, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Kita doakan semoga. Tapi masih setelah panjang umur ya. Iya. Amin. Saya masih merasa sangat kurang Mas amal solehnya pahalanya yang dikumpulkan. Jadi harus terus ngumpulin terus untuk bekal kita nanti di akhirat gitu. Kenapa Mas Aryo merasa kurang amal solehnya? Jadi kan kadang-kadang kan satu amalan katakanlah ada juga yang pernah bilang satu amalan yang ikhlas atau yang baik itu mampu ada kalanya mampu menyelamatkan kita gitu. Iya, ya kayak misalkan mending nguasain 1 jurus tendangan daripada 100 jurus tapi nggak bisa nguasai secara master gitu kan itu. Ya memang Mas ada yang kayak gitu tapi kita kan nggak pernah tahu ya Mas. Maksudnya gini, pahala itu kan hanya wasilah di mana Allah menurunkan rahmatnya untuk menyelamatkan kita dari neraka gitu. Kita bisa dimasukkan ke surganya Allah itu kan karena rahmatnya Allah, bukan karena pahala kita. Kalau kita ngomongin pahalanya udah banyak, udah cukup, terus merasa selamat, nah itu berarti malah jadi masalah itu. Iya kan, kalau Ustadz Lukman kan bilang merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh kan ya gitu. Nah kalau kita ngomongin amal soleh, ya kita harus terus merasa kurang Mas. Gak akan pernah ada cukup, gak akan pernah ada habisnya gitu. Karena itu tadi, perjalanan nanti ke depan itu unlimited, maksudnya
kan selama-lamanya, iya enggak? Kita misalkan katakanlah mau ke Jakarta, kita kan ngumpulin bekalnya kan pasti akan lebih banyak daripada kita ke Jogja misalkan. Atau kalau misalkan kita mau umroh, gitu, kita juga ngumpulin bekalnya lebih banyak daripada ke Jakarta. Lah kalau kita mau ke akhirat. Otomatis bekalnya unlimited dong, gitu loh Mas. Jadi ya kita nggak akan ngomong sudah cukup, pasti akan merasa kurang dan kurang dan kurang terus gitu loh Mas. Apalagi mengingat aib-aib kita di masa lalu dan sampai masa sekarang, gitu loh. Dan masa akan datang kita juga nggak tahu nanti aib-aibnya atau dosa-dosa kita seperti apa kayak gitu. Jadi teruslah, ini nasihat buat diri saya juga ya Mas ya. Terus merasa kurang gitu loh. Terutama kalau ngomongin amal soleh, karena nggak akan pernah ada habisnya gitu. Karena nanti Allah akan pilih dari berbagai macam amal soleh yang kita lakukan itu, bisa jadi Allah pilih yang mungkin kita nggak anggap itu tuh malah justru yang menyelamatkan kita bisa masuk surga kan. Mas Agung juga tahu kan cerita yang populer di mana seorang pelajar itu memberikan minum seorang anjing. Ya kan, terakhirnya dia diselamatkan dan mendapatkan rahmat dari Allah dan masuk ke surga ya kan. Nah, gitu loh Mas. Kan karena kan itu kan katakanlah satu amal aja gitu loh. Makanya. Dan itu kan nggak disangka-sangka oleh si pelajar itu kan. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita juga gitu kan, kita nggak bisa menduga-duga mana yang menjadi amalan terbaik kita. Ngapain kita harus fokus ke satu kalau bisa kita bikin amalan banyak gitu loh. Apalagi pernah ada cerita di mana saat dia merasa sudah punya amalan atau pahala yang banyak, terus kemudian sampai akhirat, terus dia merasa bangga, ini pahala saya ya Allah gitu loh. Saya bisa masuk ke surga kan kayak gitu misalkan gitu. Terus Allah tuh terus malah nggak bisa masuk dia. Karena apa? Karena dia membanggakan pahalanya, itulah yang menjadi tiket masuk surganya. Padahal tiket masuk surga adalah rahmatnya Allah itu tadi. Dia merasa cukup justru malah salah ya. Merasa cukup tuh merasa salah. Dengan cara memperbanyak amal, kita memperbanyak opportunity. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin di mindset bisnis itu kan kita bisa buka pintu rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka kan itu loh. Kalau kita udah menyangka-nyangka itu tapi ternyata nggak lewat situ, mana eman toh. Gitu loh. Terima kasih Mas Aryo udah datang ke sini. Semoga menjadi legacy Mas Aryo dan juga legacy kita semua apa yang Mas Aryo lakukan. Amin. Semoga bisa menginspirasi penonton kita. Doa yang sama juga Mas Agung, semoga video-video yang Mas Agung buat dari awal sampai sekarang itu mencetak orang-orang baik, orang-orang soleh yang terus bisa mendapat insight, motivasi dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi amal jariah buat Mas Agung juga dan tim. Ya, insya Allah. Terima kasih teman-teman yang nonton, sampai jumpa di next episode. Terima kasih Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.